Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanur Fadila, mahasiswa dari Stikes Kendal semester 8. Di sini saya akan melakukan yaitu pendidikan kesehatan mengenai infeksi tetanus, yang dimana tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Kurang lebih waktunya nanti 15 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya Bu ya. Perkenalkan, saya Sarno Fadila, mahasiswa dari Stikes Kendal. Di sini saya akan memberikan sedikit pendidikan kesehatan mengenai apa itu infeksi tetanus, yang dimana berkaitan dengan penyakit yang dari keluarga Ibu derita ya Bu ya. Sebelumnya Ibu tahu nggak penyakit tetanus itu apa? Atau ya, baik, di sini kita paparkan untuk definisinya, yaitu infeksi bakteri serius yang menyebabkan kejang otot, menyakitkan dan dapat menyebabkan kematian. Tetanus adalah infeksi bakteri dengan potensi fatal yang jika tidak diobati dapat menyebar ke seluruh tubuh dan membahayakan jiwa. Sebelumnya tapi Ibu udah pernah dengar belum tetanus itu apa? Mungkin cuman pernah dengar aja tapi nggak tahu tetanus itu apa gitu ya. Baik, jadi tetanus itu awal mulanya di ini aja ya, langsung ke etiologinya. Nanti ada tanda gejala, terus awal mulanya dari mana gitu. Untuk etiologi atau penyebabnya, tetanus terjadi ketika bakteri masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka di kulit. Setelah di dalam tubuh, bakteri tersebut kemudian mengeluarkan racun untuk menyerang sistem saraf di tubuh. Jadi tetanus itu awal mulanya dari luka yang terbuka. Misalnya kayak mungkin kebanyakan kasus itu biasanya dari kayak paku yang udah karatan. Biasanya kan ada tuh kayak orang tua mungkin ke sawah atau ke kebun terus kena paku yang udah karatan. Mungkin dari orang yang awam tuh mungkin hanya kayak dicabut terus dikasih betadine udah selesai seperti itu ya Bu, tanpa memikirkan efek dari kejadian itu ke belakangnya seperti apa gitu. Nah, Kalau kena pisau, Mbak, itu juga bisa. Jadi nggak cuma hanya paku ya Bu, dari pisau bisa, terus dari, kalau untuk yang Bapak itu kan kemarin kan kasusnya kan ini ya karena pralon ya, tertusuk pralon, itu juga bisa. Jadi apa ya, mungkin dari barang yang nusuk ke tubuh kita itu mungkin bersih, kayak misal pisau masih bersih ya, itu mungkin bersih, tapi kan dengan adanya luka terbuka itu jadi adanya bakteri masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka itu, seperti itu. Nah, dengan adanya bakteri masuk di dalam luka itu, bakteri akan berkembang biak lalu menyebar ke seluruh tubuh mengakibatkan terjadinya itu tadi. jadi kalau luka harus di itu ya, Mbak ya. Harus yang pertama ya nggak harus ditutup juga, harus sesuai dengan SOP. Sebisa mungkin kita harus benar-benar, yang pertama kita harus bersih ya kan, harus bersih. Terus kita juga harus benar dalam pengobatannya. Kalau misalkan dari keluarga ataupun ibu nggak tahu untuk tata cara kebersihan luka itu seperti apa yang benar, kita bisa ke puskesmas ataupun klinik terdekat gitu aja Bu, daripada nantinya malah efek buruk buat kita sendiri ataupun keluarga kita gitu ya. Tapi luka kecil harus ke puskesmas, Mbak. Ya kalau kecil sih enggak sih, maksudnya Ya udah di itu aja ya. dikasih seenggaknya dibersihkan terlebih dahulu gitu. Ya. Lalu untuk jenis-jenisnya itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah tetanus umum, gejalanya yaitu kaku pada rahang. Yang kedua, tetanus lokal, gejala yang muncul berupa kejang otot pada bagian tubuh yang terluka. Yang ketiga adalah tetanus sefalik, gejalanya setelah seseorang mengalami cedera kepala atau infeksi telinga bagian tengah. Yang terakhir adalah tetanus neonatal. Neonatal ini biasanya terjadi pada bayi baru lahir. Penyebab utamanya adalah proses bersalin yang kurang bersih serta terlahir dari ibu yang belum pernah menerima imunisasi. Nah, imunisasi di sini yang dimaksud Ibu udah tahu belum? Ini kan maksudnya Ibu kan udah punya anak nih, pasti kan tahu lah imunisasi apa yang dimaksud di sini, udah tahu? Imunisasi lansia gitu, Bu? Bukan. Apa? Jadi pada saat posyandu itu biasanya ada ya kayak untuk ibu hamil besok ada imunisasi. Oh, mengimunisasikan ibunya. Ibunya. Jadi ya. pada saat hamil itu ibu juga dapat imunisasi dari posyandu. Nah, untuk imunisasinya itu kemungkinan penyakit ini
ujung pada kematian cukup besar yaitu 70%. Biasanya para ibu hamil akan mendapatkan suntik TT atau imunisasi itu tadi, yaitu tetanus toksoid, yang dimana suntik TT ini membuat tubuh kayak memberikan kekebalan pada tubuh gitu loh Bu. Jadi sewaktu-waktu kalau misalkan ada bakteri apapun masuk dalam tubuh kita, baik itu virus, entah itu melalui barang-barang yang tadi tertusuk ataupun bakteri lainnya seperti penyakit lainnya, itu jadi tubuh kita tetap kuat. Begitu juga pada saat nanti persalinan, bayi dapat lahir dengan sehat gitu. Oke, kita next ya. Untuk tanda gejalanya yaitu yang muncul akibat tetanus adalah tegang dan kaku pada otot rahang. Gejala lainnya yaitu tegang pada otot sekitar bibir, kaku pada otot leher dan juga otot perut, kesulitan menelan, sesak nafas, demam, tekanan darah tinggi dan juga detak jantung cepat. Keluhan ini akan muncul dalam 3-21 hari setelah bakteri masuk dalam tubuh. Jadi untuk tanda gejalanya itu enggak langsung secara waktu itu akan langsung datang gitu, enggak. Jadi kita terkena mungkin barang itu, lalu kita nggak langsung kita merasakan, mungkin iya demam, mungkin iya bisa, tapi kadang kan orang awam merasakan demam alah paling cuman meriang sebentar gitu kan, dikasih obat udah sembuh, sedangkan kita nggak tahu 2 hari atau 3 hari selanjutnya itu seperti apa. Jadi untuk tetanus ini biasanya yang pertama kali menyerang atau tanda gejalanya itu biasanya tegang, kaku pada otot. Bapak seperti kemarin itu kan kaku, ya. terus sesak Mbak. Ya, sesak, terus demam juga kan, itu kan beberapa kali demam sampai suhunya itu kan 42 gitu ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada keluarga yang ngerasa kok kaku ya gini, kita flashback dulu ke belakang. Iya kemarin pernah ini enggak ya gitu, maksudnya ada kejadian ini enggak ya. Kalau misalkan memang ada, segera mungkin membawa ke Puskesmas terdekat. Iya. Kalau misalkan puskesmas tidak ada atau tengah malam, kita bisa langsung ke rumah sakit atau gitu ya. Untuk faktor resikonya yaitu terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko terjadinya infeksi tetanus, yaitu yang pertama, seseorang yang tidak menjalani infeksi tetanus dengan lengkap. Ya, ini tadi yang enggak, ibu hamil bisa. Yang kedua, untuk kita biasa orang dewasa juga bisa, seperti tadi saat perawatan luka. Kita hanya mungkin kalau orang awam perawatan luka kasih betadine, dicuci dengan air, terus kita tutup dengan Hansaplast, selesai. Sedangkan itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Kalau mungkin di rumah sakit biasanya kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah dibersihkan baik luar maupun dalamnya, kalau misalkan lukanya memang membuka, kita buka juga dalamnya, kita bersihkan. Lalu jika perlu jahitan kita jahit, kalau tidak ya udah cukup kita kasih salep lalu kita tutup. Setelah itu dari pasien akan dikasihkan suntik ATS. Suntik ATS itu yaitu suntik itu tadi pencegahan tetanus itu ya. Yang kedua yaitu sistem imun yang lemah. Ini untuk ibu hamil tadi. Benda asing yang menyebabkan luka, benda-benda asing seperti galon, kayu, jarum, terus tadi paku dan lain sebagainya. Luka yang tidak dibersihkan sehingga bisa menyebabkan masuknya spora tetanus ke dalam tubuh. Spora tetanus itu adalah bakteri atau virus dari tetanus itu sendiri. Kita lanjut. Untuk pencegahannya adalah dengan vaksinasi. Vaksinasi tadi untuk ibu hamil. Tapi pada saat vaksinasi ini sebenarnya kita sudah dapat dari bayi. Vaksinasi tetanus masuk dalam daftar imunisasi wajib pada anak. Imunisasi diberikan sebagai bagian dari vaksin DPT. Pada saat posyandu itu kan pasti anak kan dapat vaksin, beberapa vaksin ya, ada vaksin DPT, ada vaksin lain-lainnya. Nah itu vaksin DPT ini di dalamnya ada termasuk obat tetanus ini. Nah ini kan ini mampu maksudnya mampu menjaga kekebalan tubuh kita selama kita dari kecil sampai dewasa nanti gitu. Jadi sudah ada pencegahan dalam tubuh kita kalau memang kita sudah mendapatkan vaksin DPT tadi. Untuk kalau masih kecil enggak pernah divaksin Mbak, pas kecil ya itu tadi makanya kayak kita lebih beresiko, kayak misal melahirkan pun juga anak pun lebih beresiko. Jadi nggak cuma ibu yang beresiko tapi juga anak. Berarti yang enggak vaksin ibunya yang kena anaknya juga gitu. Makanya tadi kan ada jenis-jenisnya kan, ada tetanus neonatal. Nah, itu kan salah satunya itu.
Untuk diberikannya vaksin DPT ini ada 5 tahap, yaitu pada usia 2 sampai 18 bulan dan 4 sampai 6 tahun. Untuk angka kejadiannya, penyakit tetanus dapat terjadi di seluruh dunia dan masih merupakan penyebab kematian yang paling tinggi angkanya, dengan perkiraan jumlah kematian 800.000 sampai dengan 1 juta orang per tahun. Ya, jadi karena apa? Banyak orang awam itu menyepelekan hal-hal seperti ini, seperti halnya tadi banyak banget angka kejadian di rumah sakit yang kayak datang-datang, Pak saya menggigil, ataupun Pak saya kok ini ya berdebar-debar banget gini kayak apa segala macam. Ditanya, bapaknya kenapa Pak, emang sebelumnya melakukan apa gini. Ternyata bapaknya nggak tahu bahwa pas kemarin ada kejadian pasien datang dengan kaku, lalu pas kita cek nggak ada apa-apa kan, terus dari perawat mendapatkan bahwa kakinya bapaknya itu yang bagian kiri di telapak kaki itu ternyata ada bekas luka tertusuk apa gitu. Nah disitulah terjadi pembengkakan. Sebenarnya lukanya udah kelihatan kalau itu ada infeksi, cuman kan karena orang awam mungkin jadi tidak tahu, ya cukup luka kecil dikasih betadine ataupun dikasih salep apa segala macam dari apotek gitu. Tapi kan sebenarnya dari itu semua kan ada prosedurnya gitu loh. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Itu Mbak, mau tanya kan itu sepele ya, itu kan bisa paku nancep kan sering tuh di rumah-rumah. Iya. Pada setiap kali ketancep apa aja paku atau kaca gitu tuh kayak ya udah didiemin aja, terus kadang disiram doang, terus udah gitu. Itu tapi kok malah enggak apa-apa. Itu gimana, Mbak? Jadi gini, kita lihat dari vaksin tadi. Ya, vaksin. Yang pertama sebenarnya nggak semua luka itu kayak gitu, tapi kebanyakan kalau misalkan kita perawatan di rumah sakit itu pasti akan diberikan obat itu tadi. Karena apa? Kita mencegah. Kan karena apa? Karena kita lebih baik mencegah daripada kita mengobati kan. Karena mengobati belum tentu dia bisa sembuh, tapi untuk mencegah kan kemungkinan besar bisa gitu loh. Jadi kalaupun misalkan di rumah nih kita kena peso atau segala macam, kita juga lihat dulu dari bentuk lukanya. Ya kalau memang lukanya aman-aman aja, ya udah nggak apa-apa, selagi itu memang nggak perlu tindakan lebih lanjut, oke, nggak apa-apa gitu. Tapi kita udah bisa, maksudnya kita udah dewasa, kita udah paham lah ya mana yang harus benar-benar tindakan lebih lanjut dan juga mana yang benar-benar harus tindakan kita mampu kok gitu. Tapi kalau misalkan kita berpikir mampu tapi kok ujung-ujungnya ada infeksi apa segala macam, ya kita sesegera mungkin langsung berobat aja gitu. Berarti sangat bagus ya berpengaruh. Iya, karena vaksin tadi itu. Iya, karena memang apa ya, tetanus ini memang salah satu penyakit yang mungkin dari awalnya kita hanya kayak alah cuman luka dikit gitu, ternyata kan efeknya benar-benar sampai mematikan seperti itu. Itu kan bakteri atau virus kan. Iya. Menular enggak sih? Kalau menularnya itu sebenarnya itu enggak, cuman ada beberapa kasus yang bisa menularkan dengan cara melalui kita menyentuh itu ya, lukanya gitu. Menyentuh luka seperti itu. Jadi kalau kayak misal luka-luka yang terbuka kayak mungkin karena kecelakaan kerja seperti itu bisa iya kayak gitu. Jangan langsung dipegang. Berarti kita misal ada keluarga nih misal sakit kan, kena luka apa pisau atau apa yang cukup besar lukanya, terus kita kalau mau bersihin itu harus hati-hati ya Pak ya, takutnya nanti kan kita pun kena gitu ya gitu. Sebenarnya dari itu pun juga kita harus tahu dulu dari dokter ya kan, biasanya kan dokter berarti harus langsung dibawa ke kita nggak, maksudnya kita tanya dulu, dok ini bisa nggak sih kalau kita sembuhkan atau kita rawat di rumah dengan sendiri. Bisa, namun kan ada beberapa tata cara, kayak misal harus yang aman buat kita juga aman buat pasiennya seperti itu, ataupun kadang juga ada obat-obatan yang mungkin apa ya bisa menanggulangi untuk nggak terjadinya penularan secara langsung gitu. Tuh ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah sih, udah cukup, udah banyak tanya. Mungkin untuk kurang lebihnya saya mohon maaf kalau memang ada yang kurang tepat ataupun kurang baik, saya mohon maaf kurang dan lebihnya.
Terima kasih untuk waktunya ya Bu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan nanti nyusul ya Pak ya. Iya ya Bu, silakan. Oke, kalau gitu terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.